Pertama, siapkan 8 buah tahu, kemudian masukkan ke dalam blender. Dan tambahkan 2 siung bawang putih, 1 butir telur ayam, 200 ml air, kemudian kita blender sampai halus. Nah, kalau sudah halus seperti ini, kita matikan ya blendernya. Setelah itu siapkan secukupnya daun bawang, lalu kita iris tipis-tipis. Dan kalau sudah halus seperti ini, sisihkan. Kemudian masukkan tahu ke dalam wadah yang besar. Lalu tambahkan 1 bungkus masako sapi, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan lada bubuk, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian masukkan 25 sendok makan tepung tapioka, lalu aduk-aduk kembali ya sampai tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Dan sebelumnya, buat teman-teman semua yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakannya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oh iya, jangan lupa masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong tadi ya. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini cukup ya teman-teman. Kemudian siapkan secukupnya kulit lumpia, lalu kita potong menjadi 2 bagian sama rata. Di sini saya menggunakan gunting supaya lebih mudah ya teman-teman. Setelah selesai dipotong semua, kemudian tuangkan adonan tahu di atas kulit lumpia, kemudian kita ratakan seperti ini. Lalu kulit lumpianya kita lipat sambil ditekan-tekan ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah odengnya sudah selesai dibentuk semua, kemudian kita kukus. Dan sebelumnya kukusannya sudah saya panaskan. Kemudian untuk saringannya kita olesi dengan minyak goreng ya, supaya odengnya tidak lengket. Dan odengnya supaya bisa ditumpuk, ini saya olesi dengan sedikit minyak goreng ya teman-teman, supaya tidak lengket satu sama lain. Kemudian kita tutup dan kukus sampai matang. Nah, kalau sudah matang seperti ini, kemudian kita angkat. Dan saat mengangkat odeng tidak lengket sama sekali ya teman-teman, karena tadi kita sudah mengolesi dengan minyak goreng. Setelah selesai diangkat semua, kemudian odengnya kita lipat seperti ini. Kemudian kita tusuk dengan tusuk sate. Nah, lalu kita rapikan ya. Dan hasilnya seperti ini. Odengnya sudah selesai ditusuk-tusuk semua. Kemudian siapkan 1 butir telur, lalu kita kocok lepas. Nah, kalau sudah tercampur, kemudian masukkan odengnya seperti ini. Nah, kita baluri sampai semua bagian odengnya kena dengan telur ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang. Langsung saja kita angkat dan tiriskan.
Nah, ini dia odeng tahunya yang sudah matang. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, sangat gurih dan sangat kriuk. Dijamin anak-anak pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini atau plastik biasa. Lalu tambahkan saus encer ala abang-abang supaya lebih nikmat lagi. Dijamin pasti laris manis. Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung. Jadi recommended banget ya untuk dicoba. Pertama, didihkan 2 liter air ke dalam wajan atau panci seperti ini. Nah, kalau sudah mendidih, setelah itu matikan kompornya terlebih dahulu. Lalu baru kita masukkan minyak. Untuk banyaknya air kita sesuaikan dengan jumlah minyak. Kalau minyak banyak, menggunakan air banyak ataupun sebaliknya. Dan untuk sisa minyak yang pendek-pendek kita masukkan juga, karena kalau mau dibuang mubazir ya bun. Kemudian kalau sisi bawahnya ini sudah lembek, jangan lupa ikut dibalik ya. Setelah minyak sudah mengembang sempurna seperti ini, lalu kita angkat dan tiriskan. Setelah ditiriskan, kita tata minyak panjang-panjang seperti ini ya bun. Langkah kedua, kita membuat adonan tahu. Siapkan 6 buah tahu ukuran kecil, lalu haluskan menggunakan garpu. Nah, kalau tahunya sudah halus, setelah itu tambahkan 1 sendok makan masako sapi, 4 sendok makan tepung terigu. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan sisa remahan mie yang pendek-pendek tadi, karena ini tidak bisa digulung, jadi kita campurkan ke dalam adonan tahu. Nah, kalau sudah tercampur semua, setelah itu kita siapkan 4 buah sosis. Lalu potong kira-kira ukurannya 1 cm. Untuk ukuran sosisnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Langkah selanjutnya kita mau membentuk sohumi. Di sini saya menggunakan plastik dan setelah itu olesi menggunakan minyak goreng agar nanti tidak lengket. Lalu kita ambil secemol adonan atau setara dengan setengah sendok makan. Lalu kita kepal-kepal ke tusuk sate seperti ini sampai permukaannya halus. Dan untuk ujungnya kita beri sosis. Lalu kita rapikan bagian sosis dan tahunya ini kita rekatkan seperti ini ya bun. Nah, seperti ini sudah selesai semua. Setelah itu kita ambil beberapa helai mie. Lalu kita gulungkan. Nah, ujungnya ini kita rekatkan ke dalam tahu. Lalu kita gulungkan minyak seperti ini secara perlahan agar tidak mudah putus. Nah, kalau belum tertutup semua, setelah itu kita sambung lagi minyak. Kita gulungkan sampai semuanya tertutup. Dan untuk bagian ujungnya, jangan lupa minyak kita rekatkan ke dalam tahu agar tidak mudah lepas. Nah, seperti ini hasil dari sohumi gulungnya. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, karena adonan tahunya sudah habis, jadi minyak masih ada sisa. Kalau mau membuat bisa tambahkan porsi adonan tahunya ya bun. Setelah itu kita goreng menggunakan minyak panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik agar nanti tidak gosong.
Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini artinya sudah matang, siap diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil dari sohu mie gulung yang sudah digoreng. Dan untuk harga jualnya kita bisa jual dengan harga 1000-an atau dikemas menggunakan mika seperti ini. Ini saya gunakan mika ukuran 5A. Lalu tambahkan saus sambal di atasnya. Dan agar lebih nikmat lagi bisa ditambahkan mayonaise. Sohu mie gulung ini cocok banget buat ide jualan, dijamin anak-anak pasti suka. Dan kali ini aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, sangat gurih, cocok banget buat ide jualan di sekolahan ataupun di pinggir jalan. Atau bisa juga sohu mie ini dipadukan dengan saus encer ala abang-abang, juga cocok banget. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Pertama, siapkan bahannya. Di sini ada bihun. Saya pakai 1 keping dan bisa pakai merek apa aja ya, Bun. Lalu tambahkan secukupnya air panas sampai bihunnya terendam. Rendam bihun kurang lebih 20 menit atau sampai mengembang. Biar cepat mengembang kita tutup seperti ini ya, Bun. Nah, kalau sudah mengembang 3 kali lipat, setelah itu kita saring. Setelah itu kita potong kecil-kecil agar lebih mudah. Setelah selesai dipotong, kemudian kita sisihkan. Setelah itu siapkan 1 buah wortel. Di sini saya pakai ukuran sedang. Kemudian kita parut atau bisa juga dipotong kotak-kotak. Nah, kalau di rumah ada sayur kol, buncis atau sayur lainnya bisa ditambahkan ya, Bun. Untuk sayurnya ini disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah wortelnya sudah selesai diparut semua, lalu siapkan secukupnya daun bawang atau bisa juga digantikan dengan seledri. Setelah itu kita iris tipis-tipis. Nah, setelah daun bawangnya sudah selesai dipotong semua, lalu siapkan 1 buah sosis. Kemudian kita potong tipis-tipis banget ya, Bun. Setelah itu tuangkan wortel dan daun bawangnya ke dalam wadah besar. Masukkan sosisnya juga. Dan tambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan 1/4 sendok makan garam, 1 sendok makan masako sapi, 3 butir telur. Lalu kita masukkan. Dan jangan lupa masukkan mie bihunnya. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini hasil dari adonan mie-nya yang sudah jadi. Setelah itu siapkan secukupnya minyak goreng dan cetakan es krim seperti ini ya, Bun. Sebelum digunakan sebaiknya olesi minyak goreng terlebih dahulu agar nanti tidak lengket. Apabila olesannya terlalu tipis, nanti adonannya bakal lengket sama cetakan. Dan untuk olesannya ini jangan terlalu tipis ya, Bun. Untuk menuangkan adonannya kita menggunakan sendok dan sedikit demi sedikit ya, Bun, agar tidak belepotan kemana-mana. Dan untuk ukuran adonan ini kita gunakan 3/4 dari cetakan. Kemudian kita padatkan karena bagian bawahnya ini masih banyak yang berongga. Karena kalau berongga nanti hasilnya kurang bagus. Setelah itu kita tusuk menggunakan stik es krim seperti ini.
Setelah itu panaskan kukusan, lalu masukkan stik lor bean-nya, kukus kurang lebih selama 20 menit. Nah, kalau sudah matang langsung saja kita angkat. Setelah itu ditunggu sampai dingin. Nah, kalau sudah dingin seperti ini langsung saja kita lepas. Ini mudah banget. Kalau masih panas ini bakalan susah ya bun untuk lepasnya. Nah, stik lor bean-nya ini bisa banget dijadikan frozen food dengan cara simpan dengan wadah tertutup dan langsung saja simpan ke dalam freezer. Setelah itu langsung saja kita goreng menggunakan minyak panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik agar tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, siap untuk diangkat. Nah, ini dia hasil dari stik lor bean-nya. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah enak banget, sangat gurih, dijamin ini seleranya anak-anak. Pasti kalau dijual laris manis. Nah, untuk jualan bisa juga kita gunakan mika ukuran 5A seperti ini. Lalu kita masukkan stik lor bean-nya. Agar lebih nikmat bisa ditambahkan saus sambal di atasnya. Dan tambahkan juga mayones. Nah, ini dia penampilannya lebih cantik dan menarik ya bun. Nah, jika bermanfaat jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Nya. Mas, siapkan secukupnya sosis. Di sini saya pakai rasa sapi. Ini aku pakai 3 dulu, nanti bisa tambah ya. Kemudian kita iris sosis menjadi 8 bagian. Untuk rasa sosis bisa diganti dengan rasa ayam atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, kalau sosisnya sudah selesai dipotong-potong, kemudian kita membuat adonan. Masukkan 250 gram tepung terigu atau setara dengan 25 sendok makan, 250 tepung tapioka atau setara dengan 25 sendok makan, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 saset masako sapi, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan lada bubuk. Kemudian tambahkan sedikit demi sedikit air panas mendidih. Karena adonan masih panas, jadi kita uleni menggunakan spatula. Dan kalau tekstur adonannya ini masih padat, bisa ditambahkan air panas sedikit lagi ya bun. Dan kalau tekstur adonannya ini sudah terasa pas, jangan ditambahkan apa-apa lagi ya bun. Setelah adonan sudah dingin, mari kita uleni menggunakan tangan agar lebih cepat kalis. Nah, ini adonan sudah tidak lengket, berarti sudah kalis ya bun. Kemudian kita ambil secemol adonan, gulung-gulung terlebih dahulu, kemudian kita pipihkan. Lalu isi potongan sosis tadi di tengahnya. Lalu kita rapatkan. Kemudian kita gulung-gulung sampai permukaannya halus. Oh iya, sebelum dibentuk sebaiknya kita cuci tangan terlebih dahulu atau bisa menggunakan sarung plastik seperti ini ya bun.
Nah, karena adonannya ini masih sisa banyak, jadi saya tambahkan 2 buah sosis, lalu kita potong menjadi 8 kayak tadi. Dan untuk satu resepnya ini menghasilkan 40 tusuk sesame. Kemudian didihkan air secukupnya. Nah, kalau sudah mendidih, siap kita masukkan. Oh iya bun, jangan lupa tambahkan 2 sendok makan minyak goreng ya. Nah, karena saya lupa, jadi saya masukkan di akhir setelah memasukkan adonan sosis. Kemudian rebus kurang lebih 20 menit. Dan pada saat pertengahan merebus, jangan lupa diaduk ya bun, karena bagian bawahnya ini menempel di dasar wajan. Jangan lupa ditutup lagi. Dan setelah 20 menit siap diangkat, karena sudah mengapung berarti sudah matang. Setelah dingin, kemudian kita siapkan tusuk sate dan langsung saja kita tusuk ya bun. Kemudian siapkan 8 keping mie telur, lalu kita hancurkan, bisa menggunakan ulekan seperti ini ya bun, atau bisa juga menggunakan gelas. Jangan terlalu lembut, seperti ini sudah cukup ya bun. Kemudian kita membuat bahan pencelup. Siapkan 3 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok makan masako sapi, 200 ml air. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Maaf ya bun, saat dicelupkan di larutan terigu tidak kerekam. Nah, jadi adonan sosis ini tadi sudah dicelupkan di larutan terigu sebagai perekat. Kemudian kita gulung-gulungkan ke dalam mie sambil kita tekan-tekan ya bun, agar tidak mudah lepas. Nah, seperti ini hasilnya. Dan setelah digulung-gulungkan ke dalam mie, kelihatan lebih besar lagi ya bun. Nah, sesame ini bisa banget dibuat frozen food ya bun. Jadi kalau disimpan di dalam freezer bisa bertahan 1 bulanan. Sedangkan kalau disimpan di dalam pendingin kulkas itu bisa bertahan sekitar 2-3 harian. Dan saat menyimpan di kulkas jangan lupa disimpan di tempat yang tertutup ya bun. Nah, jadi kalau kita mau jualan tinggal kita bawa ke lapak. Dan kalau ada orang beli baru kita goreng. Kemudian siapkan minyak yang sudah panas, lalu kita goreng sesame-nya. Jangan lupa untuk dibalik agar tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, siap diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil setelah digoreng. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Rasanya enak banget, gurih, renyah, dijamin anak-anak pasti suka. Dan buat jualan kita bisa juga masukkan ke dalam mika ukuran 5A seperti ini. Kemudian tambahkan saus sambal. Dan tambahkan mayones biar lebih nikmat lagi. Nah, seperti ini sudah cukup ya bun. Atau bisa juga dinikmati dengan saus encer ala abang-abang. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Nya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.